Shalom anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Miss Kila. Nah, hari ini kita akan sedikit percobaan sederhana begitu ya. Di sini Miss Kila ada plastik mika, jadi seperti ini. Atau boleh kalian pakai penggaris mika ya. Jadi kalau ada yang di rumah punyanya penggaris, pakai penggaris. Kalau tidak ada penggaris, pakai plastik mika. Ini dipakai buat cover artikel begitu ya. Kemudian ada di sini kalau kalian lihat ada potongan-potongan kertas ya. Di sini ada 20 biji. Jadi kalau kamu punya buku kotak matematika, nah itu kamu gunting sesuai kotaknya yang kecil-kecil itu. Oke, langsung saja. Ini ada penggaris mika. Kemudian Miss Nila akan gosokkan ke rambutnya Miss sebanyak 10 kali. Oke, dan kita lihat ternyata teman-teman, wow, ternyata potongan kertas tersebut menempel di mikanya Miss Kila ya teman-teman ya. Tuh lihat ya. Nah, ini sebenarnya kita mau belajar apa dari peristiwa ini? Oke. Jadi anak-anak, ketika Miss Kila menggosokkan mika ke rambut, sebenarnya penggaris ini atau mika ini yang semula netral menjadi bermuatan listrik ya, karena Miss Kila gosokkan dengan rambut. Jadi, nah ketika dia bermuatan, akhirnya dia juga ketika didekatkan dengan potongan-potongan kertas ini, dia menarik partikel-partikel yang ada di potongan kertas, sehingga kita lihat tadi kertasnya tertarik begitu. Nah, peristiwa ini disebut dengan apa anak-anak? Peristiwa ini disebut dengan listrik statis ya. Jadi peristiwa listrik statis itu adalah peristiwa di mana terjadi gejala listrik pada benda yang semula netral menjadi bermuatan listrik, sehingga menimbulkan apa? Efek adanya gaya tarik menarik antara suatu benda, atau juga bisa gaya tolak menolak. Contohnya begini, kalian tiba-tiba terasa bulu rambut kalian yang ada di badan ini, di badan itu tiba-tiba berdiri. Nah, pasti kalian sedang berada di dekat benda yang bermuatan listrik gitu ya anak-anak. Nah, nanti ketika kita pembelajaran, kan Miss Kila sudah minta anak-anak untuk membawa penggaris mika dan juga potongan-potongan kertas ya. Nah, nanti ketika kita menggosokkan, jadi kegiatan menggosokkan begini, ini adalah kegiatan untuk memberi muatan pada benda netral ya, pada mika ini. Jadi semula mika ini itu netral, tetapi karena kita gosok, akhirnya dia menjadi bermuatan listrik. Nah, ciri-cirinya kenapa dia bisa dikatakan bermuatan listrik adalah ketika kita dekatkan, dia bisa menarik potongan-potongan kertas yang sudah disediakan. Nah, kemudian berarti kalau kita gosokkan semakin banyak, berarti kita memberi muatan yang semakin besar pada mika tersebut begitu. Nanti kita akan cari hubungannya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara besar muatan, jarak benda terhadap besar gaya listriknya. Nah, kita coba yang pertama. Tadi kan 10 gosokan, nanti kita bandingkan dengan yang 20 gosokan. Coba ya. Oke. Nah, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kertas yang menempel ya, dengan jarak yang sama ya nanti. Tadi 9. Sekarang kita akan gosokkan 20. Ingat, menggosoknya harus 20. Kita lihat hasilnya teman-teman. Oke.
Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata lebih banyak ya, 10. Berarti semakin besar muatan yang kita berikan, maka gayanya juga semakin besar, karena buktinya dia bisa menarik potongan kertas lebih banyak. Oke, nah itu satu yang bisa kita ketahui. Sekarang kita akan lihat apabila dengan gosokan yang sama, yang jumlah gosokannya sama pada jarak yang berbeda ya. Kalau jaraknya kita dekatkan atau jauhkan bagaimana ya? Nah, kita pakai 10 gosokan saja ya. Nanti jarak yang dekat dulu baru jarak yang jauh. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarak yang dekat. Wow. Oke, kita lihat ada berapa kertas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ubah jaraknya. Nah, untuk menetralkan kita pegang dulu ya. Jadi tubuh kita itu juga berfungsi menetralkan benda yang bermuatan. Oke, kita gosokkan lagi 10 ya. Bentar, Miska rapkan rambut dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita agak jauh. Masih ada yang nempel, tetapi perhatikan. Wah, ada 4 saja. Padahal tadi yang pertama ada 10. Berarti kita bisa simpulkan apa teman-teman? Semakin jauh jaraknya, semakin kecil gaya listriknya ya. Nah, tadi yang pertama, semakin besar muatan, semakin besar gaya listrik yang diperoleh. Tetapi semakin jauh jaraknya, justru gayanya semakin kecil anak-anak. Berarti kita bisa tahu bahwa gaya itu berbanding lurus dengan besar muatan, dan dia berbanding terbalik dengan jarak antar benda ya, antar muatan tersebut. Nah, hubungan ini sebenarnya juga sudah dirumuskan ya oleh ilmuwan. Nah, nanti dia menyimpulkan suatu rumus ya anak-anak. Jadi untuk menghitung gaya listrik, atau kita bisa kenal dengan hukum Coulomb ya. Jadi gaya Coulomb, gaya tarik menarik atau tolak menolak antar muatan. Nah, ini rumusnya F sama dengan K dikalikan Q dikalikan Q2. Jadi tadi Q1 Q2 karena dua benda ya, ada penggaris ada kertas, kemudian dibagi dengan jaraknya dikuadratkan karena kan ini saling memberikan efek gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kenapa di situ ada K, ada konstanta? Nah, jadi konstanta ini adalah karena perhitungan secara matematis begitu ya anak-anak. Jadi untuk dia mendapatkan hasil yang lebih konsisten, maka diberikan konstanta K. Nah, K ini sudah diketahui yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter Newton per kolom kuadrat meter kuadrat begitu ya. Nah, itu rumus dari hukum Coulomb. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tadi kan Miska katakan benda itu bermuatan. Nah, bagaimana kok benda bisa bermuatan ya? Bagaimana benda bisa bermuatan? Tadi kan kita lihat bahwa Mika ini bisa menarik potongan-potongan kertas. Nah, berarti kan ada sesuatu yang terjadi pada partikel-partikel penyusun Mika. Sebelumnya kita lihat dulu ilustrasinya begini. Ketika benda itu netral, jumlah proton dan jumlah elektron dari benda tersebut sama besar. Ya, dia netral karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, proton elektron itu adalah bagian dari atom. Atom adalah bagian paling kecil dari suatu benda ya, yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Bagian paling kecil dari suatu atom. Nah, bagian terkecil pada suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi disebut atom. Dan atom memiliki bagian yaitu ada inti, ada proton dan elektron. Nah, ketika benda itu netral,
jumlah proton dan elektron sama besar. Nah, ketika kita menggosok seperti tadi yang sudah saya praktekkan, itu elektron yang ada di benda tersebut berpindah karena elektron letaknya di kulit atom anak-anak, jadi bisa berpindah. Nah, elektron dari rambut berpindah ke mika sehingga mika kelebihan elektron. Nah, supaya dia netral maka mika perlu menarik atau dia perlu menarik benda lain supaya elektronnya berpindah ke benda yang lain sehingga dia bisa netral kembali. Nah, salah satunya ketika kita tadi dekatkan mika ke potongan-potongan kertas, elektron dari mika akan berpindah ke potongan tersebut begitu. Jadi ketika kertasnya tertarik sebenarnya ada perpindahan. Tapi ketika mikanya sudah jadi netral, kertasnya turun dan kertasnya juga akan segera menjadi netral karena berinteraksi dengan apa? Dengan meja. Meja berinteraksi dengan lantai sehingga semuanya akan kembali lagi menjadi netral anak-anak. Jadi alam itu selalu inginnya seimbang sehingga akan terus ada aliran muatan begitu. Ya, jadi akan terus ada aliran muatan listrik. Nah, jadi ketika benda itu kelebihan elektron, dia dikatakan benda bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Elektron itu sifatnya negatif anak-anak, muatannya jenisnya negatif. Nah, apabila benda itu kekurangan elektron atau jumlah protonnya lebih banyak, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Nah, kita tahu tadi bagaimana dengan interaksinya. Tarik menarik, kapan benda itu tarik menarik, kapan benda itu tolak menolak. Kita lihat tadi ya anak-anak, ketika kita memberikan muatan pada mika, yang terjadi dia bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Dan kita tahu bahwa kertas, potongan kertas ini, nah ini dia netral, jadi dia beda muatannya dengan mika. Berarti dia ditarik ya, karena ditarik berbeda jenis muatan, dia ditarik. Berarti benda yang muatannya berbeda jenis akan saling tarik menarik. Lalu bagaimana kalau misalnya dia sama jenisnya? Kita lihat di sini ya, kita akan pakai dua mika ya. Nah, kalau saya sama-sama gosokkan ini, nah ini kan sama ya bendanya, dan ternyata nggak nempel anak-anak ya. Berarti ini membuktikan apa anak-anak? Membuktikan bahwa benda yang muatannya sejenis itu tidak saling tarik menarik tapi saling tolak menolak ya. Jadi tidak mau menempel itu dia tolak menolak anak-anak. Nah, berarti kita punya dua kesimpulan ya. Benda yang bermuatan sejenis akan tolak menolak dan benda yang bermuatan berbeda jenis akan saling tarik menarik. Nah, itu jadi kita hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama, benda bisa bermuatan, jadi dari muatannya netral menjadi bermuatan positif maupun negatif. Bisa dilakukan dengan cara menggosokkan atau boleh juga dialiri listrik, yaitu mengubah jumlah dari elektron benda tersebut. Kemudian yang kedua, benda yang kelebihan elektron disebut dengan benda bermuatan negatif. Dan benda yang kekurangan elektron atau kelebihan proton disebut benda bermuatan positif. Kemudian yang ketiga, kita bisa tahu tentang interaksi antar muatan. Muatan yang sejenis akan tolak menolak dan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik menarik. Kemudian yang terakhir, kita sudah belajar tentang hukum Coulomb, di mana benda yang semakin besar muatannya akan memiliki gaya yang lebih besar juga, dan semakin jauh jaraknya gayanya semakin kecil. Kita simpulkan bahwa gaya berbanding lurus dengan besar muatan
dan berbanding terbalik dengan jarak antar muatan dengan rumus berikut ini. Oke, itu anak-anak yang sudah kita pelajari. Nah, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang medan listrik, potensial listrik, dan elektroskop. Bye-bye.